morning. Hello, how are you? I love my microphone today. Orang audio di belakang pas kita lagi teriak, mereka begini loh. Berisik banget ya. Itu mikrofonnya Gali juga. Guys, kita tuh biasanya kalau di awal ya, kita selalu mendoakan Sobat Ambiar. Oh iya benar. Tapi kadang kita suka lupa untuk mendoakan diri kita sendiri. Iya. Kita sekarang mau mendoakan Karen Delano. Betul. Karena Sobat Ambiar kesian banget, sudah seminggu ini dia salah bantal ya. Yang sebelah mana yang salah bantalnya ini? Jadi leher sebelah sini dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa nengok ke kiri ya. Bisa. Nggak bisa. Kalau menurut aku sih ya, dia bukan salah bantal. Apa? Kalau aku ada yang nyantai. Salah persepsi kalau Tapi enggak sih, sepertinya juga bukan salah bantal, lebih ke salah pilihan hidup kalau dia ya. Udah deh, udah introspeksi diri aja. Orang itu makin tua, uratnya itu makin nggak menentu. Kata siapa? Kata siapa? Kata gua. Pernah. Sebenarnya bukan urat. Bukan uratnya kayak yang makin nggak menentu, otaknya. otak yang menuju ke urat-urat otak. Kita juga Pokoknya- berharap ya, buat Sobat Ambiar apapun yang dikerjakan selalu pakai otak, jangan pakai urat. Nah, ya, tenang. itu baru benar. Ya. Biar uratnya nggak salah. Apalagi bintang tamu ini Uratnya apa? berhubungannya dengan urat-urat gimana? Apa sih lu? Maksudnya apa? Maksudnya apa bintang tamunya? Audio tolong dong, ini mic Karen segini kedengeran loh kita. Kayak penyanyi jatuhnya ya. Buat Sobat Ambiar pagi hari ini kita bintang tamunya sangat luar biasa sekali. Kenapa? Iya. Karena mereka adalah legenda-legenda yang selalu mewarnai layar televisi Kaca. Sobat Ambiar dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali ya. Buat anak-anak Gen Z harus tahu ini beliau siapa ya. Sebentar, Wi, Ya. Gen Z itu dari tahun berapa sampai tahun berapa kalau boleh tahu? Lu asal nyebut aja. Jadi kalau bintang tamu yang sekarang ini banget ya. Orangnya Bisa meluruskan urat-urat yang lukul-kuk. Dari dulu sampai sekarang itu ramahnya sama. Bener. Ya. Nggak ada bagaimana. Itulah tapi tetap legend baik. King. Ya, Betul. Ilmu padi semakin berisi semakin. Merunduk. Contoh kayak gitu Kalau kan. Karen, Kalau Karen kenapa? Kenapa kalau Karen? Semakin meninggi. ya aku tanya. Kalau Karen, wah dia mah bukan ilmu padi, lu mah jatuhnya. Ilmu apa? Waduh, gak ada ilmu. Komedian legend ini sempat menjual rumah karena untuk biaya operasi. Betul, Sobat Waduh. Ambiar, kita akan hadirkan di sini tentu saja untuk berbagi cerita di pagi-pagi Ambiar. Kita akan hadirkan ini dia. Om Kadir. Om Kadir di pagi-pagi Ambiar. Kita berempat mau mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. matur salangkong Om. Eki depada nengge. Aduh. Apa itu bahasa apa? Terima kasih sangat Om. Bahasa Madura. Meduris language. Oh, apa? Meduris language. Bahasa Madura maksudnya. Om, coba sapa dong Sobat Ambiar yang kangen banget sama Om Kadir. Pakai bahasa Madura tak ya? Maaf saya nggak bisa bahasa Madura. Oh, nggak bisa. Oh. Cuman logatnya ya Om. Logatnya. Iya. Boleh disapa mereka yang kangen sama Om Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh masa kangen sampean sama saya. Kadir ini deh. Oh. Di pagi-pagi Ambiar. Geger. Om, sebentar Om, maaf Om. Maaf ya Om. Ada putih-putihnya Om. Oh, Dewi biasa nih. Wi. Kenapa Wi? Udah mulai suka sama yang tua ya Wi ya? Justru yang matang-matang itu santannya banyak. Kelapa. Maksudnya itu banyak pengalaman, Iya, benar. banyak membimbing, banyak membina. Iya, Nah, kita iya. harus belajar dari situ. Ya sabar Kak. Ya, Om Kadir tapi sehat ya. Aduh alhamdulillah sehat dek. Saya kalau dibilang orang tua santannya banyak, ini kaki saya ngodol. Yang penting nggak tremor Om. Om Kadir. Ini sudah bukan santan ini. Apa ini, Sar? Itu bukan santan, kelapa parut. Kita mau kasih lihat dulu ini buat Sobat Ambiar di rumah. Kemarin Iya. kondisi kesehatan dari Om Kadir yang kabarnya Iya. sempat menjalani operasi. Bahkan Iya. untuk biaya operasinya sampai harus menjual 3 rumah milik Om Kadir. Kita kasih lihat yang satu ini ya.
Maaf Om, tadi Om bilang kan nggak bisa bahasa Madura, tapi Om sendiri berasal dari mana sih Om aslinya Om? Saya itu aslinya Kediri. Oh, Kediri. Oh Kediri, Jawa. Saya dong. sebetulnya bisa tapi sedikit sekali ya. Kalau orang ngomong saya ngerti. Tapi saya untuk mengucapkan susah. Nah, Ya. iya. Tapi kalau lagi duduk gini ngomong misalnya pelan-pelan bisa. Tapi kalau untuk saya artinya berbicara di depan Terus cepat publik gitu. di panggung atau apa bahasa Madura saya nggak mampu. Aha. Saya orang Kediri, saya pernah tinggal di Bondowoso. Ya, saya dulu pernah sekolah di sana 2 tahun. Ya paling tidak, kebetulan Bondowoso, kota Bondowoso itu semua orangnya bahasa Madura. Wah, banyak orang Chinese-nya, Madura, ya, Arabnya, Jawanya, semua Jadi bahasa Madura. terbiasa. Nah, itu dengar karena saya ikut paman saya waktu itu di sana. Iya, iya, iya. Jadi sedikit ngerti lah ya. Tapi kalau untuk mengucapkan memang agak susah karena saya waktu itu masih kecil banget di sana. Kira-kira umur-umur ya 12 tahun lah waktu itu saya di sana. Om Kadir, tadi kita Ya. lihat ya, ada cerita mengenai kesehatan Om Om Kadir Kadir. tentang Iya, betul. penyakit jantungnya. Itu apa sih awal yang dirasakan tuh apa dan kapan mulai berasanya itu? Kebetulan saya waktu itu lagi syuting stripping ya, stripping. Itu tahu-tahu dada saya sini tuh panas. Aha. Baru dapat 12 episode saya waktu itu. Sini tuh panas banget, panas, nggak berhenti-berhenti. Saya tetap kalau pagi mesti jalan kaki biasa di rumah ya. Saya tetap jalan. Terus saya pikir panas dalam aja. Apa ini panas dalam ya? Asam lambung gitu ya. Ya, apa asam lambung naik, ya. Tapi nggak sampai sini. Kalau asam lambung sampai sini kan. Iya. Ini cuma di sini aja, tengah sini. Nah, setelah itu saya minum jus timun ya, larutan gitu-gitu. Saya pikir panas dalam. Sehari saya minum jus timun terus. Biasanya kalau panas dalam di sini saya kasih jus timun itu hilang. Reda. Ini kok enggak sampai sore. Sampai sore kok makin sakit di sini apa ini saya gitu. Kebetulan di kompleks saya ada dokter yang biasa kita panggil. Saya manggil dokter itu. Setelah diperiksa, saya akui dokternya pinter. Apa kata dokternya? Pak Kadir kena angin duduk. Dia enggak bilang jantung sama saya. Aha, lalu Nggak langsung kaget lah Om Nah, ya. Pak Kadir nih angin duduk, cepet-cepet dibawa ke rumah sakit aja lah. Oke, kalau gitu saya langsung ke rumah sakit. Itu sudah mulai mikir saya di jalan itu. Masa jantung sih? Katanya kalau jantung langsung anfal ngap gitu ya. Serangan. Katanya kayak orang Iya. ditindih batu sininya. Masa sih saya gitu? Tapi tetap aja kacau pikiran. Masuk UGD di rumah sakit di Kampung Melayu dulu ini. Dulu ada rumah sakit di situ, saya di situ masuk. Di IKG sini, langsung ICU. Wah, kaget saya. langsung ketahuan bahwa itu adalah salah satu bentuk serangan jantung. Ya, penyumbatan. Penyumbatan. Saya ya. dikasih obat yang di bawah lidah itu. Iya. Langsung masuk ICU. Oh. Langsung itu udah mulai mikir saya, aduh saya gitu. Ini betul-betul jantung gitu loh ya. Masuk ICU, udah dengan minum itu hilang ini rasa itu. Rasa hilang ya, enak. Terus dokternya datang, itu kan malam itu. Iya. Ya suasana habis maghrib itu ya. Malam dokternya datang, periksa-periksa. Besok pagi kita lihat kateter, kalau ada penyumbatan pasang ring. Oke, akhirnya ternyata ada penyumbatan. Itu tahun 2002. tahun 2002. Tahun 2002 itu sudah lama banget dong Om. Iya, Akhirnya Oh masih dipasang berkarya ya. itu. pasang ringnya itu setelah 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian. Ya, nah itu ceritanya begitu saya di kamar. Tahu-tahu di sebelah saya ini ada orang masuk ngantarkan kakaknya. Dengar kalau saya di situ, ini kan hanya disekat sama horden-horden aja ya. Orangnya masuk, Pak Kadir, kena serangannya? Iya. Terus gimana? Besok pagi pasang ring? Iya besok pagi rencana gitu. Kata dokter kateter kalau memang ada pasang ring. Jangan mau pasang ring. Kenapa? Itu abang saya itu baru 3 bulan ngap-ngap lagi tuh lihat tuh. Untuk apa dipasang ring? Iya. Dari itu besok pagi masuk ruang operasi saya pasrah aja. Iya. Potong sini lihat
kateter, Ya. ini Pak Kadir penyumbatannya di sini, Oke. 96%. Sekarang pasang ring ya, jangan dokter. Saya Kenapa? tolak. Ingat omongannya Ada orang itu. ketakutan. Tapi akhirnya apa yang meyakinkan Om Kadir untuk dipasang ring? 5 tahun berjalan saya mencari alternatif sampai kemana-mana, duit habis buat ini. Saya nggak bisa kerja, saya sampai jual aset di kampung, ya ada 2 saya jual semua, tetap tidak ada hasil. Bahwa akhirnya harus dipasang ring. Akhirnya harus dipasang ring, Total berapa ring yang dipasang? cuman 1 1 ring. dan lainnya bersih. Saya mau pasang ring, nggak punya duit. Apa ini? Iya kan, Karena uangnya nggak sudah kerja. habis buat tutup biaya alternatif itu ya. Iya, Om. dan biaya hidup. Iya. Anak saya masih kuliah semua. Oke. Oke. Om Kadir, setelah dipasang ring, apakah masih ada kambuh misalnya? Alhamdulillah saya tidak minta ya sampai sekarang. Dari tahun 2007. Alhamdulillah. Bersyukur sekali. Bersyukur ya. Setelah 1 bulan kemudian saya bebas, saya bisa kerja. Saya dulu begini aja, Sesek ya. ngos-ngosan. Tapi sekarang alhamdulillah, berkat sudah Sekarang dipasang Om udah ring nggak kayak gitu ya, beraktivitas Om. Enggak. Om tadi Om sempat cerita bahwa ada aset, ada rumah yang harus dijual. Ini sebelum melakukan tindakan pemasangan ring karena banyak ikhtiar yang dilakukan. Berapa rumah total yang harus dijual untuk biaya pengobatan? Kalau pengobatannya sih enggak banyak. Saya cuman jual aset di Tambun itu, tanah saya jual. Kalau Berapa hektar itu Om? enggak, itu 600 meter. Tanah di Tambun. Tambun itu ya, itu yang saya buat operasi. Oke, kalau yang lainnya? Yang lain buat biaya hidup. Biaya hidup apa saja yang Yang dijual? 3 rumah benar itu Om, 3 rumah. 2 rumah dan 1 tanah itu. 2 rumah di mana aja yang dijual? Di kampung. Di kampung. Iya. Di mana Om Kadir? Di Kediri. Di Kediri. 2 rumah dijual untuk biaya hidup, 1 tanah dijual untuk pengobatan gitu Sebetulnya begini ya, di Kediri saya kemarin salah ngomong. Di Kediri itu sebetulnya bukan rumah biasa. Itu rumah burung walet. ya. Buat sarang burung walet. Oh ya Allah. Bisnis ya. Wow, Itu mahal itu loh, masih guys. beroperasi. asik. Habis dua-duanya. Itu emang buat tabungan saya masa tua gitu maksudnya ya. Udah jadi, udah enak-enak ya, saya keadaan Namanya sakit. ujian ya Om. Om, tapi kalau boleh tahu ya, untuk menjual rumah yang isinya adalah sarang burung walet, itu berapa bisa dapatnya Om Kadir? Itu saya bikin tempat itu sama tanahnya sekitar 700 meteran ya, 1 rumah itu. Ya. Itu waktu itu saya jual murah-murahan. Berapa Om? Sekitar 400 sampai 500-an. Satu rumahnya. 400 sampai 500. Berarti totalnya kurang lebih 800 Iya. juta sampai 1 miliar Iya, rupiah ya 1 untuk miliar. biaya sehari-hari. Sehari-hari. Oke. Setelah itu, setelah 5 tahun kemudian, itu udah habis perhiasan istri semua, sampai mobil, ya habis semua. Alhasil saya mobil habis, saya tidak punya mobil, saya masih ada uang, saya belikan mobil Karimun. Saya tidak berani jual rumah induk, tidak berani. Saya masih punya rumah induk, saya tempati, terus saya buat orang tua saya tidak berani jual lah ya. Iya. Di Kediri di tengah kota itu biarpun harganya tinggi, saya tidak berani jual ya. Sayang. Peninggalan ya. Iya, nah itu rumah saya. Iya. Om, Tapi buat orang tua. tapi kalau tabungan sendiri berarti benar-benar Nggak punya, terkuras Om. Om. Habis terkuras, tabungan sampai berlian apa habis. Lalu anak-anak bagaimana Om? Anak-anak kan biaya masih tetap saya usahakan untuk sekolah. Sudah di-prepare kuliah. lah untuk sekolah anak-anak tapi ya Om. Ya udah semua anak-anak tetap kuliah, tetap sekolah, tetap kuliah semua. Alhamdulillah. Saya usahakan. Mohon maaf Om, anaknya ada berapa Om? Alhamdulillah tidak banyak, cuma 6. Tidak banyak cuma. 6. Alhamdulillah. Ceweknya ada berapa Om? Cewek cowoknya Om? Nasar berapa saudaranya yo? Berapa ya? Ayo Nasar berapa saudaranya ya? Aku berapa bersaudara? Ah. Aku berempat. Oh sedikit ya. Tapi Om, ketika dalam keadaan seperti itu ya, tabungan habis. Ya. Habis semua. Saya naik ini apa? Mobil Karimun. Iya, rumah, Yang bekas. aset
harus dijual beberapa. Dalam pikiran seorang Om Kadir yang dulu warawiri di televisi hampir setiap hari, kemudian ada di titik seperti itu. Apa dalam pikiran Om Kadir? Kalut lah, bingung lah. Saya diem. Wah, habis nih harta saya. Kalau saya tidak mau dipasang ring. Itu aja, saya tidak bisa kerja. Saya harus mau pasang ring. Satu-satunya jalan, saya punya tanah di Tambun itu. Kebetulan masuk di wilayah Grand Wisata ya. Punya saya, harganya kan naik tinggi. Ya. Saya jual tes, saya buat pasang ring. Waktu itu sih cuman nggak banyak ya. Hanya 100 juta buat masang ini. Zaman dulu. Zaman itu. Nggak ada asuransi, Om? Om sampai sekarang nggak ikut asuransi, Om? Belum. Alasannya saat itu kenapa? Ya nggak tahu aja. Ya kan nggak beda zamannya. Ya, Nggak tahu itu. Kenapa saya nggak mau ikut asuransi, nggak ngerti. Ya pokoknya waktu itu belum sempat kepikir ke situ ya. Belum sempat kepikir. Terus sebagian sisa duit itu masih banyak sekali. Saya belikan mobil lagi. Terus saya buat belajar usaha. Ya kan. Alhamdulillah usaha itu setelah istri saya mau terjun usaha itu. Rumah makan. Itu udah nggak jual-jual aset. Alhamdulillah. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini usaha yang dilakukan oleh Om Kadir dan juga sang istri. Banting setir ceritanya ya. Ya. Kisah pelawak Kadir minta istri jualan soto setelah rumah dan mobil habis dijual. Jadi ini ada sisa modalnya dipakai buat jualan soto, Om? Ya. Di mana, daerah mana? Dulu di di Jati Bening sama di Matraman. Kebetulan saya dibuka di Matraman. Sukses ya, laku. Terus saya buka cabang lagi di Jati Bening. Alhamdulillah Jati Bening mana, Om? Jati Bening Bekasi. Bekasi situ. Ya, di situ. Saya warga Jati Bening tuh dulu. Ada berapa sekarang warung sotonya? Saya enggak banyak, saya cuma warung soto satu. Terus ada lagi saya buka rawon ya. Ini catering, Om, catering bisa. Enggak. Ini tempat makan ya. Apa di ruko. nama warung sotonya? Apa kasih tahu sama Sobat Ambiar? Catering juga. Soto Kudus Abah Kadir. Soto Kudus Abah Kadir. Hari Jumat ya. Mampir ke sana, Hari Sobat Ambiar. Jumat. Iya, Abah Kadir Jumat dong buat kita dong. Iya, Jumat Dewi ya. mau order buat berapa ratus orang, Wi? Buat banyak, buat 200 200 orang. ya. Di sini Om ya, Jumat berkah Om. Jumat berkah. Iya, Om Dari Kadir. kita itu. Itu yang turun langsung Om Kadir ikut ngeracik bumbu, masak, istri segala macam ikutan juga atau gimana? Enggak, Yang masak siapa, Om? Istri saya bikin bumbu di rumah. Yang masak ada karyawan. Di situ ada anak saya jadi kasirnya ya. Tapi nanti kalau ke sini biasanya anak saya yang berangkat. Siap. Iya, karena nanya istri bikin bumbu di rumah, anaknya kasirnya nanya Om Kadir jadi apa? Om Kadir bagian ngejampein biar nanya kan Om Kadir Guys, yang punya. makanya guys carilah istri yang bisa masak, jangan cuma bisa dandan. Iya, benar. Tapi masaknya juga pilih-pilih ya, masak makanan ya bukan masak keributan ya guys. Tapi kayaknya soto apa? Soto Madura. ayam apa soto daging gitu? Ada soto ayam, ada Aduh, soto enak tuh, daging, ada garang asem. Garang asem. Seger banget. Om Kadir, Aduh aku lapar Om. dari sarapan. satu warung ya, warung Iya. soto, sehari bisa dapat berapa? Wah, rahasia deh. Bisa Kan dapat alhamdulillah berapa? ya, Tapi Om. alhamdulillah, Gini, alhamdulillah rame terus. berapa mangkok dalam satu hari untuk warung soto? Semangkoknya berapa Om? Semangkoknya 16.000. 16.000. 16.000. Lakunya berapa? Bisa berapa mangkok yang keluar? Wah, nanti dihitung juga. Om Kadir 16.000 bersih atau kotor? Ada nasi 16.000 Iya. kotor lah. Kotor dong. Pokoknya satu mangkok itu saya jual ada nasinya itu 16.000. Isinya apa aja Om nasinya Om? Oh, kalau soto Kudus kan cuman toge, ayam, itu udah nggak ada Oh, iya. lagi. Kan ada juga jual-jual telur-telurnya. Oh, ada sate-sate ada. Itu beda lagi ya Om ya? Beda lagi itu. Oh, enak nyaman. Om Kadir, Iya. di usia sekarang dengan pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya, pengalaman yang banyak sekali. Sekarang berjualan soto, Ya, lebih tenang gak hidup? saya lebih tenang. Amin. Lebih tenangnya begini, di masa tua saya artinya itu kan saya jarang lah
nggak kayak dulu ya. Dulu job-joban keluar Jawa Iya, kemana-mana. Nah sekarang ini off air apa, terus televisi juga nggak ada, off air juga sepi. Kemarin pandemi 2 tahun sama sekali nggak kerja. Sama Om. Kalau kamu masih ada di TV. Iya. Wah, saya itu kalau saya nggak punya warung makan itu ya nggak tahu lagi, mesti jual mobil lagi saya. Ya pasti selalu. Tapi ada dari Om jalan. Kadir kita juga belajar banyak hal ya, Iya. bahwa kita bisa kehilangan apapun dengan begitu mudahnya. Tapi ada Cepat. satu hal yang tidak akan pernah bisa hilang dan selalu diberikan itu, oleh sayang? Tuhan. Usaha. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat biar geger. Guys, mohon maaf deh ya. Kesian banget sahabat kita, lihat Iya. ya. Kehilangan yang muda, lihat deh. Tuh, tuh. Lihat, ya Allah. Ya Allah. Kak, yang sabar kak. Kan kasihan bintang tamu Om sendirian, ya aku temenin lah. Enggak bohong. Main HP tukeran nomor dari tadi, ya Allah. Kakak. Om, mohon maaf. Kami cuma bisa kasih saran. Iya. Kalau mau, Om pikir baik-baik. Karena yang udah-udah pada trauma sama Dewi Muria Agung. Jangan ya Om ya. Ini masih Ya persidangan. kalau yang soalnya. dewasa ya nggak mungkin trauma, ngerangkul. Ya, Iya, ini iya, kan iya. pakai ringnya 1, kalau sama kakak nanti jadi tambah. Jangan dong, Jangan, jangan. sampai Ya ya. Allah, Om. Sobat Jangan, Ambiar, Om. Om kita dikasih akan sehat ya, langsung Om. ketemu sama bintang tamu kita berikutnya. Ini juga sama-sama seniman yang Iya. melegenda sekali ya. Betul sekali. Legenda yang Tak sangat lekang luar oleh biasa. waktu cantiknya, Betul. suaranya, Iya. anggunnya. Ya, dia adalah seorang pesinetron dan juga penyanyi yang selalu menghiasi layar televisi kita semua dari masa ke masa. Di Pagi-Pagi Ambiar, kita hadirkan ini dia. Kak Paramita Rosadi. Ketemu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, tumben bangun pagi. Ya Terima kasih Allah, banyak, Bang. karena Dewi nih aku bangun, aku nggak pernah bangun. Ini kan aku jamnya jam pajajaran. Apa Jam pajajaran. Beda, aku bangunnya siang. Kan artis mehong bangun. ya, kita Nggak, tuh bercanda. Iya, iya. Kalau cari rezeki harus pagi-pagi bener Dewi. Ini prime time. Iya, bener, jam Prime mahal, time. jam mehong. Yes. Makanya artisnya mehong-mehong. Betul. Mas Kadir, ya Allah. Yuk, boleh cium ya? Ini Mas Kadir ini. Ya Allah, nakelar kodok. Bener ya? Kok Saya pernah jadi Ini udah kayak bapak saya udah. Saya pernah jadi bintang utamanya, ini jadi pacar saya. Oh, nggak usah, nggak apa-apa pakai klipon aja. Udah ya, Bapak Paramita cukup ya. Rosadi. Soalnya kita penyanyi nggak bisa lepas dari pagi. Oh iya iya. Iya penyanyi. Mbak Paramita Rosadi luar biasa. Kita tuh kalau ngelihat auranya ya pagi-pagi tuh lihat lucu bahagia banget. banget Bahagia auranya. Coba. Aku rasanya ingin ngumpet aja kalau Ya, pagi-pagi. kenapa sih dari tadi pas nyanyi ngumpet terus Iya. begini terus kenapa? Lucu deh. Iya kan mau lucu aja kan. Oh. Iya. Apa sih coba rahasia bahagia dari seorang Paramita Rosadi itu Paramita apa sih Rosadi. sebenarnya? Bahagia, kita harus bahagia lihat orang lain sukses. Ya. Bahagia lihat orang lain bahagia. Betul. Dan senang membahagiakan orang lain. Dan kalau lihat orang bahagia, kita senang gitu. Kita berempat mau mengucapkan Terima kasih. Iya, Paramita sudah Rosadi menyediakan ini waktu. salah satu bintang tamu yang kalau aku secara pribadi bilang dia selalu menjawabnya tuh selalu dalam dengan hati. Yang paling penting adalah rasa bahagia. Itu betul. Iya Karena kan? lihat kalian aja kita bahagia. Bayangin kalau dapat rezeki yang lebih gede lagi kan bahagia. Sebentar, Om Kadir, kenapa bengong lihat Paramita Rosadi? Saya begini lihatnya kenapa bengong? Dulu cantik, sekarang masih cantik. Saya bingung. Jadi kalau kita jawabnya langsung tabarakallah, masya Allah. Gitu, Iya, iya, iya. makasih ya. Rahasia Alhamdulillah. kecantikan dari Teh Paramita itu adalah Apa, sayang? saya tahu. Apa? Mau dikasih tahu sekarang atau nanti? habis? Sekarang. Mau tahu banget apa mau tahu Banget, aja? banget. Apa itu? Apa rahasianya? Ayo, buruan. Yakin? Yakin? Yakin. Benar? Betul. Benar. Coba perhatikan di matanya. Lihat saja di mataku, tiada dendam, tiada dusta. Dia nyanyi lagi, kayak Saiful Jamil. Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah.
seorang Paramita Rusady. Apa tuh? Dia seorang single parent yang bangga karena anaknya kabarnya ini baru saja lulus SMP. Selamat ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat SMP sobat aja Ari. sekarang udah pakai toga ya, heboh. Ya Allah. Aku suka banget lihat sepatunya. Pasti Kak Dewi juga suka deh. Salpak. Oh iya loh sepatunya ya. Ini Katanya sepatunya. di sini nggak boleh pakai rok, Iya. tapi tetap ada celana. Iya, ini sepatunya buat sendiri atau memang beli jadinya Ada begitu? 3 warna. Saya kalau beli sepatu semua harus ada. Beli semua bukan warna. bikin. Harus Beli. Aduh bagus Mbak banget Paramita sih. Rusady itu memang Boleh. memang suka yang apa bling-bling gitu semuanya gitu ya. Tergantung. Berwarna-warni. Tergantung moodnya aja. Kalau lagi naik gunung yang nggak bling-bling kali. Ah, Saya tuh Naik gunung ada- pakai gini bisa nggak Saya naik tuh gunung? ada kehidupan di fase-fase kita harus balance ya. Iya. Kadang-kadang ada back to nature. Nah kalau back to nature pakai ikat kepala, pakai baju-baju Baduy, Iya. baju-baju etnis gitu. disesuaikan. Tapi kalau pagi-pagi ambiar ya saya nggak rencana loh pakai baju warna ini. Kenapa? Tiba-tiba matching kita. Iya tuh. matching dong. Kita pagi-pagi harus segar. Iya. Jadi bukan pagi-pagi ambiar, pagi-pagi matching. Oh, Iya, pagi bener. matching. Bapak Paramita Rusady ini sebelum kita ngomongin soal anaknya Bapak Paramita Rusady yang kemarin baru lulus SMP. Aku tuh penasaran kalau Bapak Paramita Rusady itu menilai dirinya tuh seperti apa sih? Sosok yang seperti apa sih? Sosok yang penuh dengan kekurangan dan menyebalkan dan ngeselin semua orang, tapi ngangenin kayaknya sih. Soalnya aku kadang-kadang dengan kejailan aku tuh suka bikin orang kesel dan suka kadang-kadang kayak gitu deh. Jadi aku minta maaf kalau aku suka bikin kesel gitu. Jadi penuh dengan kekurangan karena aku ngerasa nggak punya ngerasa abdi teh ngerasa aduh kenapa jadi Sunda ya. Aku tuh ngerasa kalau aku tuh nggak sempurna gitu, jadi banyak sekali kekurangan. Oleh sebab itu aku banyak sekali belajar Om sabar Om. iya aku belajar dari seniorku, belajar dari yang junior semua ya. sayang-sayangku Kalau bahasa untuk memperkaya diri. betul, gitu. kan ada yang sempurna. Kalau bahasa Sundanya ada nobody's perfect in the world. Iya, jadi nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna Walaupun ya. saya tuh sebetulnya motonya perfeksionis, tapi Moodnya? sebetulnya karena saya merasa diri saya kurang. Selalu mengejar ya jadi- kesempurnaan yang sebenarnya tidak Iya, ada di dunia kan, ini ya. Iya, nggak ada, hanya milik Allah ya. Betul sekali. Tapi ini kalau ngomongin soal anak, kemarin Adrian baru lulus SMP ya. Nggak Adrian berasa ya? Nggak berasa loh, tiba-tiba dia udah lebih tinggi dari saya gitu, terus udah lebih tumbuh pintar dewasa gitu ya, Kak. ya kan, udah lebih pintar dari Gimana sih ngelihat anak udah tumbuh semakin remaja, lebih udah tinggi lulus kan? SMP, mau masuk SMA. Gimana ngelihat perkembangannya? Iya, senang banget ya. Mhm. Apa dalam pikiran seorang Paramita Rusady pas, aduh anak aku mau lulus nih, ternyata udah lulus nih sekarang. Anakku tuh graduate itu, saya tuh cuma punya anak satu-satunya ya semata wayang. Jadi yang ngerasain ngantar sekolah semuanya baru. Semuanya baru. Yang paling menyenangkan adalah karena saya telat ngelahirin Adrian. Jadi teman-teman saya ibu-ibunya tuh seumur-umur Dewi gitu loh. Aha. Jadi kan ke bawah muda ya. Iya. Jadinya seneng gitu. Itu aja bikin atmosfernya jadi lebih fun. Mereka menyenangkan gitu. Terus senengnya juga lihat Adrian prom night. Aduh ngebayangin kita nggak ada tuh prom night dulu ya, ya. Terus mama mau prom night, terus aku sibuk banget beliin dia jas, beliin tuxedo, beliin dia, pokoknya yang bikin dia kan apa ya, belum mature, belum dewasa, tapi juga bukan anak-anak lagi. Jadi harus ya pinter-pinter. Sekarang lagi pancaroba, gampang pekanya dia kadang-kadang. Lebih sensitif juga Betul, ya, lebih sensitif. kritis juga ya. Betul banget. Oke. Kamu Tapi udah pengalaman banget deh, kayak anaknya berapa? aku belum punya anak, cuman biasa deket sama yang lebih muda kalau aku. Mohon maaf deh izin ya. Iya. Tadi kan Mbak Mita lagi menerangkan, lagi ngejelasin. Mohon maaf banget. Om Kadir kayak nggak suka pas banget. Om Kadir gitu. Bagian apa? Malah ngegosip sama Karen gitu. Om Kadir tadi Saya bilang, dulu lihat soalnya Dewi, punya lihat Dewi, Dewi kenang-kenangan. matanya sampai gini. Gitu. Gue seneng emang sama Kak Paramita Rusady, gue Kakak seneng. seneng, Kak? Seneng banget. Oh my God. Sama dong. Kayaknya Aduh dari dulu dengar ya. ceritanya Paramita menikmati gitu loh. Iya, Ya, sampai Dewi kemana? aja Oh, gitu. lagi. Menikmati gini. Saya memang ngefans, saya Aduh, ngefans. makasih sayang. Karena kamu baik banget. Alah, aku kasih ada kamu maunya, tahu. ada maunya. Iya kan? Aku udah bawain foto Wiwi. Makasih Itu, loh, Kak. Ih lucu, ketemu Wi. kamu tuh. Wi lucu loh. Wi Karena ini pakai nggak ada Wi. urusannya, ini Dek. Dek ya. Dek lo, Dek. say. Iya. Oh Dewi. Bapak Paramita Ini Rusady. bikin sendiri ya, Kak? Enggak.
Itu Enggak, apa ada beli. inisialnya? Gimana Wi, sih? pakai Wi. Biar aku sendiri. Ada inisialnya. Teh cuma dia doang tuh yang dikasih teh, kita enggak. Oh, iya. Di sini C, di sini N, Ya di situ udahlah. R. Ya udahlah pokoknya Mbak gini. Paramita Rusady, mohon maaf, takutnya Wi, ini Wi, topinya lucu, Wi. dijual di lifestyle-nya Dewi Persik. Oh, enggak. Jangan dijual. Ini lebih cocok. Ini sebenarnya topi aku tapi lebih cocok di dia. Awas ini Lucu, dijual ya. lucu banget. Kasih pemberian. I'm so beautiful. Tuh, saking baiknya ya. Makasih ya. Ya nanti deh. Kita yakin kalau sama teman aja baik, apalagi sama anaknya akan melakukan yang terbaik. Iya. Yang kita dengar juga Nanti katanya, kalian ya, aku kasih. amin, bener ya. Iya. Katanya Adrian mau disekolahin ke luar negeri, bener? Emang udah planningnya dari dulu begitu. Jadi karena mamanya tuh kan bukan putus sekolah ya, cuman sampai sastra Perancis gitu di UI sih. Wow, sampai sastra Gitu. Perancis di UI, guys. Iya, dan cita-citanya yang ditekuni itu di sekolahnya nggak ada urusannya sama yang dijalanin gitu. Jadi saya harap Adrian, makanya ibunya kerja mati-matian berjuang nabung gitu biar Adrian nanti udah rencana mau disekolahin ke luar negeri. Mau gitu. kemana sekolahnya rencananya? Biar kayak yang lain-lain. Di negara gitu. mana? Pengen punya gelarnya. Rencananya di Eropa. Mau di Eropa, di negara mana? Udah ada pilihannya belum? Udah sih, mungkin udah diskusi-diskusi kayaknya Swiss. Mau di gitu. Swiss? Oh, Yang oke. kebetulan ada fasilitas yang Adrian bisa dapet di sana. Fasilitas apa maksudnya? Dapat beasiswa atau apa? Iya kayak gitu. Oke. Beasiswa Berarti mandiri anaknya. atau dari ada yayasan misalnya? Ya itu adalah nanti kita ngobrol di belakang. Oh, maksudnya ada yang mensupport? Ya, Ada yang bukan mensupport? mensupport. Ini apa karena gini Adrian itu punya nationality-nya kan sekarang 2 gitu. Jadi oke, kalau 2 misalnya keluarga sekolah negaraan di jadi kalau misalnya sekolah di sana saya tadinya sedih banget sih sebenarnya kalau harus bukan dilepas ya tapi untuk nyekolahin Adrian itu ya untuk sementara mungkin harus pakai nationality-nya yang Oke. Apa ketakutannya? European Union Iya, gitu. Tapi ketakutannya harusnya ada. ini nggak usah diomongin di sini ya. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Mau kita ulang Karena aja, kalau saya kita mau- soalnya kita- merah putih banget. Iya. Tetapi saya melihat benefitnya kita harus apa nation ya. Rhythm Nation kata Janet Jackson. Ya tapi bagaimanapun memang secara kewarganegaraan dia memiliki 2 kewarganegaraan. Iya, untuk sementara iya. Jadi nanti harus milih agak sedih sih. Tapi kita lihat aja nanti deh gimana perasaan saya. Kalau ternyata nggak harus di sini juga lebih bagus, bisa lebih bagus, kenapa Intinya enggak ingin gitu. memberikan terbaik buat anak gitu. Maksudnya ya, gitu Kak. karena nggak mau kayak saya gitu. Tapi Pengennya Adrian punya gelar. Betul, tapi kalau anak sekarang sih memang banyaknya sekolahnya di luar sih. Betul. Banyaknya ya. Iya, Teh, ya. dan kebetulan punya fasilitas kenapa nggak dipakai? Ya itu keputusan kembali ke orang tua Dimanfaatkan. masing-masing, itu punya hak prerogatif dari orang tua masing-masing ya. Tapi ada ketakutan tersendiri nggak sih dari seorang? Jadi bocor deh. Habis Paramita kamu Rusady. bilang disupport sih, aku nggak pernah disupport. Iya. Karena aku cuma nanya. Disupport apa maksudnya? Disupport Enggak, maksudnya memang karena dia punya Enggak, karena itu. Jadi punya ada fasilitas itu. Jadi mungkin sayanya Fasilitas juga dari masa lalu gitu lah ya. Teh. Iya, bener kata Ocha. Jadi gini, saya mungkin harus ikut pindah, itu yang jadi masalah. Oh, jadi Mbak Paramita Rusady akan ikut pindah ke Swiss juga? Ya, belum tentu di Swiss gitu. Belum tentu di Swiss, ngapain pindah kalau gitu kalau anaknya sekolahnya di Swiss? Maksudnya Ya, soalnya saya nggak bisa ngebayangin sekarang nih ya. Sekarang kalau ngomongin perasaan saya nggak bisa pisah sama anak. Gitu. berarti kalau Pasti Mamita kesepian tinggal di ya. Iya, sana, aduh, kita cuman berdua. Jadi gini, anak mau sekolahnya di Swiss. Iya. Mbak Paramita Rusady juga mau pindah tapi nggak mau di Swiss. Gimana maksudnya aku bingung? Enggak, Maunya maksudnya di nggak mau mana, pisah. Mbak Mita? Nggak mau pisah. jauh dari anak Nggak mau intinya. jauh dari anak. Jadi anak kemana itu mau ngikut. Tapi kan- Tolonglah kalian tuh lebih memahami lah. Memahami ya kan perasaan, Memahami perasaan wanita, perempuan. Terus kalau ikut pindah sama anaknya, jadi maksudnya nggak mau meninggalkan Iya. Indonesia gitu ya, Ya maksudnya. mungkin Karena karena di dia Eropa tuh cinta ada merah beberapa, putih. ya aku cinta merah putih itu dilematik banget buat aku. Jadi ini benar-benar ujian banget. Tapi kan Mbak Paramita Rusady banyak juga orang yang sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri bukan berarti dia tidak mencintai Indonesia. maksudnya Karena pada gitu. akhirnya akan mendedikasikan dirinya juga untuk Indonesia. Dan itu banyak terjadi. Persoalannya bukan itu, persoalannya kan harus dilepas dulu nationality-nya. Ya kan? Oke. Jadi ini masih galau. Itu yang masih... Ya, jadi ini wacana yang kita lihat aja nanti 3 tahun lagi kita ketemu mungkin mudah-mudahan pagi-pagi ambiar masih. Wah, amin. Amin. Apapun itu keputusannya, semoga Amin keputusan dong. yang Amin, yang terbaik. terbaik. Ya. Ya.
Semoga jadi yang terbaik buat Ya, bukan hanya amin, Adrian tapi amin. juga untuk Paramita Iya, Rusady. mudah-mudahan. Kita mau kasih lihat buat seorang Paramita Rusady ini ada isi hati dari seorang putra tercinta. Siap ya? Iya, Mau lihat ya? iya. Kita kasih lihat yang satu ini. So sweet. Pagi-pagi nangis, bukan pagi-pagi ya. Apa arti Adrian untuk seorang Paramita Rusady? He's everything, my angel. He's my angel. Malaikat kecilku dulu sekarang udah besar. Aku sampai bikin lagu buat dia. Udah ya. Sosok Adrian itu seperti apa sih? Anak yang seperti apa? Caring banget, perhatian banget, dan dia selalu care sama mamanya, care sama semua orang. Kalau dia kenal kamu, dia akan care sama kamu juga gitu. Gitu, jadi life is about giving, terus dia nurun itu gitu dari saya. Dia selalu, kalau di jalan dia selalu tolong orang, mau berbagi gitu. Terus kalau ada, pokoknya ada masalah dia tuh pasti involve lah gitu. Gitu, dan dia selalu kasih solusi. Dan dia sering aku tuh misalnya pas apa namanya, pas pergi, terus waktu masih kecil banget ada acara kan, mamanya tuh selalu tuh kan kalau acara tuh harus sesuai target gitu ya, on schedule, target kita harus target. Mau telat mau nggak harus datang. Terus one day I didn't make it, nggak terjadi gitu. Terus dia peluk aku, dia bilang, "Ma, it's okay," dia bilang gitu. "It's okay, Ma," gini, peluk aku. "It's okay, itu acara nggak penting, Ma," katanya gitu. Katanya, "Oh ya?" Terus, "Kok gimana kamu bisa ngomong gitu?" Gitu, "Kok bilang acaranya nggak penting?" Bener, pas nanti yang penting tuh besok, katanya dia bilang gitu. "What is important is tomorrow." Terus ya udah ya, kita fine-fine aja, ketawa-ketawa aja. Pas besok tuh dikasih tahu acaranya tuh kemarin bubar, terus nggak ada yang datang juga, terus sepi-sepi aja, jadi nggak penting. Iya. Nah, yang penting besoknya saya tanda tangan kontrak besar. Jadi he was right gitu. Dia Jadi, orangnya juga memaafkan, peka dia. menerima juga ya apapun yang terjadi ya. Artinya dia bisa dewasa dan bisa ngasih masukan, dan dia punya intuisi bagus sekali gitu. Dia yang bisa jadi he can lead me, yang bisa nyadarin juga. Oke, makasih sayang Adrian. Mbak Paramita Rusady. I'm so proud of you, Adrian. Of course you are. Yeah. You Udah are- ya? Iya, yes. You are a single parent, membesarkan sendiri. Hanya tinggal berdua dengan seorang Adrian. Tapi kan yang namanya anak adalah titipan Tuhan. Yang pada akhirnya dia besar, kemudian juga akan meninggalkan orang tuanya karena dia juga memiliki kehidupannya sendiri. Iya. Nah, itu yang mungkin harus mempersiapkan diri, yang tadi saya bilang. Kan I'm not ready. Belum siap. Belum. Nggak ada orang tua yang siap ya Kak, pastinya Kak ditinggalkan oleh anaknya. Iya. Mbak Paramita Rusady, apa yang ingin disampaikan untuk Adrian, siapa nama panjangnya? Adrian Tegar Maharaja. Adrian Tegar Maharaja, apa panggilannya? Adrian Yadro. Mau bilang apa sama Adrian? Adrian, terima kasih. Mama sayang sekali sama Adrian. No one can replace you. Pokoknya Adrian tuh special untuk Mama. You always have a place in my heart, in one corner, but it's so big, so big. And I'm so proud of you. And then Mama senang banget Adrian rajin sholat. Adrian, Mama terus ingetin supaya tetap jadi anak yang soleh, yang inget sama keluarga, inget sama teman-teman, dan inget sama orang-orang yang susah. Itu aja. Makasih Adrian, be a good boy, be a good man, dan mudah-mudahan Adrian bisa menjadi anak yang berguna, nggak terlalu urban banget, yang juga back to nature juga, yang ngerti apa artinya berterima kasih and humble. That's all. Rasa terbesar di dunia ini adalah rasa sayang dari orang tua dan anak, begitu juga sebaliknya. Tapi akan ada satu rasa yang menggantikan pada akhirnya. Rasa kehilangan ketika sudah tidak ada di sisinya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang akan selalu menjaga.
geger. Bagi-bagi ambiar. Langsung hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ini adalah seorang pelawak senior yang kemarin kabarnya sempat terserang stroke, tapi alhamdulillah sekarang keadaannya sudah semakin membaik. Membaik, alhamdulillah. Salah satu legenda tanah air juga. Di Pagi-Pagi Ambiar akan kita hadirkan Om Doyok. Lama tidak bersua. Oh, siap. Om Daya. Baik dan pemirsa. Om Daya. Kami Om kenalkan. Doyok. Oh, alah. Mana ya Om? Oh, ini Oh ya, lewat mana Om tadi Om? Lihat atas. Kok tiba-tiba ada di Dari kapan sini? datangnya Om? Dari kemarin. Lihat setelannya anak motor. Belum digoyang, jangan tremor Om. Ini temennya loh. Hah? Temennya. Tahu deh, bisa di sini. Barengan kita hadirkan legenda-legenda tanah air Betul. Om Doyok boleh maju ke depan. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih sudah hadir. Om Doyok sudah semakin sehat sekarang ya Om ya. Alhamdulillah, walaupun kena stroke ringan, alhamdulillah. Alah. Alhamdulillah ya. Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Abi. Coba sekarang gimana tangannya? Sudah sehat ya, bisa Alhamdulillah, bergerak kembali alhamdulillah. ya. Kita mau kasih lihat dulu, kemarin sempat terserang stroke tapi sekarang sudah bisa hadir kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Iya. Om Doyok. Alirannya belum normal. Om Doyok kapan itu kejadiannya terserang stroke? Kejadiannya 19 Februari. Tahun ini? Ya, Baru banget ya? Oh. ya karena volume saya tinggi kan. Ikut teman saya yang di Kalimantan makan enak terus. Nggak kontrol, saya nggak tahu kalau kena darah tinggi ya Mbak ya. Nggak tahu. Aman. Wah, akhirnya malam itu saya tidur itu begini. Bangun-bangun langsung ngampleng begini. Ya Allah. Hah? Jalannya dulu begini. Nah, begini. Oh, itu stroke-nya setengah Alhamdulillah, badan sekarang atau udah. hanya tangan aja? Tangan aja. Oh, hanya tangan Tapi aja. sekarang Sama alhamdulillah ya sini Om. kaki agak lemah. Ah. Kok Iya. bisa? Sekarang tangan ini dingin banget Om tadi bilang. Ya, ini anget. Anget dah. Ini Oh, dingin. beda ya? Beda, iya. Jadi yang sebelah mana? Masih lo Om lo. Jadi yang sebelah kiri, itu yang dirasainya tuh apa ya Om? Kalau Lemes sudah, nggak ada daya. nggak bisa gerak sama sekali. Nggak bisa megang hidung aja meleset terus begini. Ah. Megang garpu nggak bisa. Awalnya makan apa waktu itu? Kambing. Makan kambing. Aduh. Tuh dengerin tuh Kambing jadi guys. kolesterol Baru kemarin segala aku habis makan kambing. Iya. Boleh, tapi kan Boleh, nggak apa-apa, jangan tapi- banyak-banyak. Ya, paling sering kalau kontrol. punya- Ya betul. harus betul, kontrol. kolesterol. Aduh tuh dengerin ya. Supaya, Itu aduh kita kadang-kadang akhirnya suka berapa lama itu merasakan bahwa sebelah kiri tangannya Begitu itu saya stroke kena, tidak bisa digerakkan? panggil dokter langsung, diinfus di rumah, jebret, langsung Selasa nggak badminton saya. Rebu berangkat ke rumah sakit PON otak. Mohon maaf ya, Mas Tukul keluar, saya masuk. Gantian. Kata dokternya apa saat itu? Stroke ringan, penyumbatan. Stroke ringan. Yang kita tahu katanya Om Doyok nggak mau bilang sama siapa-siapa. Enggak, saat jangan itu. dulu. Kenapa itu Om? Ya, kalau gimana ya, jangan sampai itu udah gambarnya jangan tuh. sampai penggemar saya itu apa? Ikut merasakan gitu loh. Sedih loh. Jangan. Jadi yang tahu siapa aja Om? Yang tahu ini, Om Kadir. saya kirim fotonya yang di rumah itu diinfus. Jangan bilang Saya sama dikasih tahu, Des begitu tahu Doyok rumah sakit, wah Doyok tiduran, saya di rumah terus tidur. Katanya Tidurnya ikut Emang cocok kode ya. maksudnya tidur yuk gitu ya, tidur siang. Saya lihat kok tidur, saya tidur lagi. di rumah sakit kemarin sempat berapa hari Om? seminggu. Masa sedih terus? Seminggu. Tuh COVID-nya naik-naiknya kan. Oh iya betul ya, Februari itu ya lagi naik COVID-nya. Om Doyok lagi sakit stroke ringan. Terus yang benerin kumisnya siapa kok masih rapi? Kan udah aman yang sebelah kanan. Yang kanan bisa, tapi yang Saya tidak. kemarin sendiri sekarang. Hebat. Sekarang juga Nggak boleh manja. Jadi kan Jadi harus banyak metik kan. activity. Aha. Metik sekali, oper sekali udah sampai
Masih bisa. Enggak, masih untungnya bisa. bukan yang kanan. Kalau yang kanan kan memang center banget. Nulis apa, Iya. banyak yang kanan kita. Iya. Itu keluarga gimana Om akhirnya? Wah, langsung ya istri saya terutama langsung shock tuh ya. Bingung kan, bingung. Ya itu malam itu ngemanggil dokter langsung. Ya. Pengobatannya selama seminggu apa aja? Dikasih apa aja? Termasuk ada terapinya nggak sih Om? Terapi juga di rumah sakit seminggu. Terus ya dihantam obat terus. Berapa lama? Yang tuh? lucunya itu saya kan di lantai 10. Iya. Ya. Lingkungan rumah sakit PON itu kan banyak masjid. Betul. Jam 4:30 pagi, Assalamualaikum. Telah meninggal dunia, Ya Allah. Bapak. Saya lagi di infus nih, mati gua. tiap subuh begitu. Ada ketakutan, dia Iyalah. manusiawi sekali. Iya, manusiawi. Ya. Itu terus tapi terapinya sampai dengan sekarang masih dilakukan nggak sih? Masih kontrol. Seminggu berapa kali untuk terapi? Kalau terapi di rumah bisa, jalan kaki itu terapi ya. Iya. Kalau kontrolnya 2 minggu sekali. Kontrol 2 minggu Rumah sakit, sekali. ya. Obat-obatan masih ada yang Masih. dikonsumsi? Masih. Sampai dengan sekarang. Masih pelan-pelan ya. Maksudnya berapa lama Ada itu lagi mengalami kawan-kawan saya yang kan banyak kawan ya Pak ya. Ada Aseng, ada Cak Surip. Ini enak nih. Sakit buat sumbangannya banyak. Saya jual rumah dia kagak. Kan beda sakitnya Iya. juga. Sama yang ini, Batu Licin, alhamdulillah. Haji Syam, ini tuh deket banget. Alhamdulillah. Iya. Ada temennya Paman namanya Birin. si Aseng. Paman Birin. Bukan, Aziz Sam. Haji Syamnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mendapatkan bantuan. Langsung sembuh deh ya kan. Tapi lihat dari Buahnya fisik sembuh sumbangannya dong. dia, ada Aseng. Iya, ada iya. Surip, ada- Terus kalau sekarang apa? Pantangannya tuh apa yang tidak boleh dilakukan? Segala macam, kambing, goreng-gorengan, Iya, santan nggak boleh. Aduh, udah Iya. deh. Jahat, Itu jahat. mah udah ya buah aja ya sekarang ya. Buah, Kalau kayak nasi putih gitu masih boleh? boleh. Masih boleh ya. Tempe direbus. Aha. kadang-kadang, iya. Jadi pilihan makanan harus diperhatikan. Om Doyok, kita mau Ngerokok nanya. nggak boleh dulu. Iya. Sekarang suruh dia ngerokok. Kenapa? Eh? Ya jangan dong kan Dia yang Cuma nyuruh. yang enak-enak nggak boleh. udah pasang ring. Apa saya dulu pasang ring suruh dia yang nyuruh saya. Der, tuh lihat tuh orang tuh, kamu ring berapa Der? 1. Orang itu ringnya 7 masih ngerokok. Kenapa kamu takut? Jangan cobain buat Rokok ini dia. Nggak boleh kan dia yang nyuruh. Nggak boleh. Akhirnya saya ngerokok. Giliran saya dia kena stroke. Ngapain lu nggak berani ngerokok? dibales ya. Nggak baik buat kesehatan. Bini gua dikasih tahu bini gua. Kenapa? Kasih tahu. Mbak Nova, Nova. Doyo ini sakitnya saraf. Udah kasih aja ngerokok dia gitu. Akhirnya Sarapnya biar tenang. Tapi ini ngomongin soal Mbak Nova ya. Iya. Mbak Nova kan istri dari Om Doyok ya. Iya. Kan terpaut usianya kurang lebih kalau saya tidak salah 25 tahun lebih. 30 tahun. Iya. Mbak Nova 30 tahun lebih muda. Iya. Sekarang Sekarang 30. Ya, Dia dari dulu juga 30 tahun. Wi. Sama aja. Ini istrinya terpaut 30 tahun. Iya. Iya kan? Iya. Tiap hari minum jamu. Tapi Om Doyok tuh sempat ada kepikiran takut ditinggal istri nggak misalnya di saat dalam keadaan sakit kemarin. Kan apalagi istri masih muda 30 tahun usianya. Ya mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan tuh. Itu bedanya 25 kok 25 kok 30 sih. Walau berbeda 25 tahun. Ya udah 25 deh. Istri Doyok tetap setia temani Aslinya ketika. berapa tahun sih Om terpautnya Om? Umurnya sama istri? 25 aja lah. Oh 25 tahun. Istri waktu sakit, waktu Om Doyok sakit bilang apa istri? Ya bingung loh, ayah kok kenapa nih gitu. Ya alhamdulillah sekarang tiap hari ngurutin saya diurut gitu. Ya, tetap jadi istri soleha ya, Ya Om. amin. Istrinya cantik ini. Kayak gini lah istrinya cantik. Muka kayak gini. Dapat istri Mungkin cantik. muka boleh kayak gini tapi kalau bertanggung jawab gak apa-apa dong Om. Sabar. Nggak apa-apa, dipancing, tapi Abang bingung Kadir. ini dukunnya dari mana. Om Doyok, coba mau menyampaikan apa untuk Ada istri tercinta kebersamaan yang nih. selalu Iya setia dong. sampai sekarang menemani Om Doyok? Ya semoga istri dan anak-anak saya mendukung saya. Amin. Diberikan sehat terus. Amin. Amin ya Sampai Allah. berkarya, sampai Tuhan memisahkan kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Karena yang dibutuhkan bukan hanya mereka yang menemani, Iya, tapi iya. juga selalu mendoakan kita Amin. semua. Iya, amin. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi. Jantung ini berdetak, ku akan selalu menjaga. Pagi-pagi ambiar, Pagi-Pagi.
para legenda-legenda di Indonesia. Terima kasih Om Kadir, Om Doyo, Kak Paramita Rosadi. Terima kasih Bapak Ramita Rusadi, Om Doyo, Om Kadir. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berkarya. Dan semoga kita juga bisa mencontoh para legenda-legenda ini. Yang pasti buat Sobat Ambiar, untuk menjadi legenda dibutuhkan usaha, bukan hanya sekedar rencana. Karena kalau rencana namanya itu bukan legenda, tapi agenda. Besok kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger! Selamat pagi. Bila esok kau masih di sini, karena hari ini aku menunggu. Bila nanti tiada ku temui, akan ku terima suratan ini. Ku bayangkan tentang hari nanti, ku ingin teman dalam hidupku. Apabila ada cinta yang sejati, yang hanya ku lihat dengan hatiku ini, akan ku berikan, kan ku persembahkan setulus hati ini. Seluruh hidupku, ku dengarkan suara burung bernyanyi, ku bayangkan indahnya dunia. Di manakah cinta yang ku cari, sampai kapankah ku harus menunggu? Agar dunia ini menjadi indah di dalam penglihatanku. Di dalam penglihatan. Sekali lagi dong sayang. Di dalam